Halo mahasiswa sekalian, selamat datang dalam video pembelajaran kita kali ini dengan topik yang sangat penting dalam metode penelitian kuantitatif, yaitu populasi dan teknik sampling. Dalam setiap penelitian kuantitatif, kita tidak hanya dituntut untuk mengolah data dan membuat analisis statistik, tetapi juga memahami dari mana data itu berasal. Siapa yang kita teliti, bagaimana kita memilih mereka, dan sejauh mana hasil penelitian itu bisa digeneralisasi? Semua pertanyaan tersebut berakar pada dua konsep mendasar ini, populasi dan sampling. Pengantar dan pengertian populasi. Mari kita mulai dengan pengertian populasi. Dalam penelitian, populasi bukan hanya sekumpulan orang, tetapi bisa juga berupa benda, lembaga, peristiwa, atau fenomena sosial yang menjadi fokus perhatian peneliti. Menurut Sugiono, tahun 2022, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara itu, Arikunto tahun 2019 menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jika peneliti meneliti semua elemen yang ada, maka penelitiannya disebut sensus. Sedangkan Creswell tahun 2014 menyebut populasi sebagai kelompok individu atau organisasi yang memiliki atribut yang sama dan menjadi sasaran penelitian. Dari berbagai definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sumber data penelitian. Jenis-jenis populasi-populasi bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, populasi terbatas, yaitu populasi yang jumlahnya dapat diketahui secara pasti. Misalnya seluruh siswa kelas 12 di SMA Negeri 1 Wajo sebanyak 320 orang. Kedua, populasi tak terbatas, yaitu populasi yang jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti. Contohnya seluruh pengguna media sosial aktif di Indonesia yang jumlahnya berubah dari waktu ke waktu. Ketiga, populasi homogen, di mana semua anggota populasi memiliki karakteristik yang relatif sama. Misalnya, mahasiswa semester 5 jurusan sosiologi di Universitas Nasional. Keempat, populasi heterogen, di mana anggotanya memiliki perbedaan signifikan, seperti usia, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan. Dan kelima, populasi target serta populasi terjangkau. Populasi target adalah seluruh kelompok yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target yang benar-benar bisa diteliti karena keterbatasan waktu, tenaga, atau biaya. Sebagai contoh, peneliti ingin meneliti persepsi guru terhadap kebijakan Merdeka Belajar di seluruh Indonesia. Namun karena keterbatasan, ia hanya meneliti guru di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka, guru di provinsi tersebut menjadi populasi terjangkau, unit analisis dan kerangka sampling. Sebelum menentukan siapa yang akan menjadi responden, peneliti harus memahami unit analisis dan kerangka sampling. Unit analisis adalah satuan terkecil yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian sosial, unit analisis bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau wilayah. Sementara kerangka sampling adalah daftar lengkap seluruh anggota populasi yang akan menjadi dasar pengambilan sampel. Misalnya, daftar nama seluruh mahasiswa sosiologi tahun akademik 2025. Kerangka ini sangat penting agar proses pengambilan sampel bisa dilakukan secara objektif dan sistematis. Pengertian sampel selanjutnya, mari kita bahas tentang sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Menurut Kerlinger tahun 2006, sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan populasi.
Arikunto menyebutkan bahwa sampel merupakan wakil dari populasi yang diteliti. Tujuan utama pengambilan sampel adalah untuk memperoleh data yang efisien tanpa harus meneliti seluruh populasi, namun hasilnya tetap valid dan dapat digeneralisasikan. Agar sampel dapat dikatakan baik, ia harus representatif, tidak bias, dan memiliki ukuran yang memadai. Sampel yang tidak representatif dapat menyebabkan hasil penelitian menyesatkan. Misalnya, jika penelitian tentang kepuasan publik di Jakarta hanya mengambil responden dari satu kecamatan, hasilnya tentu tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh kota. Bagian kelima, menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel merupakan langkah penting dalam penelitian. Ukuran yang terlalu kecil dapat mengurangi keakuratan, sedangkan ukuran yang terlalu besar bisa membuang waktu dan biaya. Salah satu rumus yang sering digunakan adalah rumus Slovin. N sama dengan N dibagi 1 plus N kali E kuadrat. Sebagai contoh, jika jumlah populasi 500 orang dan tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sekitar 222 orang. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan tabel Krejci dan Morgan atau rumus Cochrane, terutama jika populasi sangat besar. Yang terpenting adalah ukuran sampel harus cukup untuk memungkinkan analisis statistik yang valid. Bagian keenam, teknik sampling. 2 kelompok utama. Secara umum, teknik sampling terbagi menjadi 2 kelompok besar, probability sampling dan non-probability sampling. Dalam probability sampling, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif karena hasilnya dapat digeneralisasi dengan baik. Jenis pertama adalah simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Contoh, memilih 200 mahasiswa secara acak dari daftar 1.000 mahasiswa. Jenis kedua adalah systematic sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan interval tertentu. Misalnya, mengambil setiap nama ke-10 dari daftar populasi. Jenis ketiga adalah stratified random sampling, di mana populasi dibagi ke dalam beberapa lapisan atau strata, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau fakultas. Kemudian dari masing-masing strata diambil sampel secara acak. Teknik ini sangat berguna untuk populasi yang heterogen. Jenis keempat adalah cluster sampling, di mana populasi dibagi menjadi kelompok alami seperti wilayah atau sekolah. Kemudian beberapa klaster dipilih secara acak dan semua anggota klaster diteliti. Dan yang kelima, multi-stage sampling adalah kombinasi dari beberapa teknik. Misalnya, memilih provinsi secara acak, lalu kabupaten, kemudian sekolah, dan akhirnya siswa. Teknik ini banyak digunakan dalam survei besar seperti Survei Nasional BPS. Bagian ketujuh, non-probability sampling. Berbeda dengan sebelumnya, non-probability sampling tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih. Teknik ini digunakan jika populasi sulit diidentifikasi atau peneliti menghadapi keterbatasan sumber daya. Jenis pertama adalah purposive sampling, di mana peneliti memilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, hanya guru yang telah mengajar minimal 5 tahun. Jenis kedua, snowball sampling, dimulai dari satu responden kunci, kemudian responden itu merekomendasikan responden lain, dan seterusnya, seperti bola salju yang menggelinding. Teknik ini cocok untuk meneliti kelompok yang sulit diakses, seperti aktivis sosial atau pengguna narkoba. Jenis ketiga, kuota sampling, di mana peneliti menentukan jumlah responden dari tiap kategori tertentu. Contohnya, 60% perempuan dan 40% laki-laki. Jenis keempat, accidental sampling,
adalah teknik pengambilan berdasarkan siapa saja yang kebetulan ditemui. Misalnya, menanyakan pendapat pengunjung mal secara acak. Dan terakhir, convenience sampling, yaitu memilih responden yang paling mudah dijangkau. Teknik ini sering digunakan untuk penelitian eksploratif atau riset awal. Bagian ke-8, kelebihan dan kekurangan. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan. Teknik probability sampling memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat digeneralisasi, tetapi membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Sementara non-probability sampling lebih cepat dan murah, namun rentan terhadap bias dan hasilnya sulit digeneralisasi. Oleh karena itu, pemilihan teknik sampling harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik populasi, serta ketersediaan sumber daya. Bagian ke-9, kesalahan sampling dan etika penelitian. Dalam proses sampling selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan atau sampling error. Kesalahan ini muncul karena sampel hanya sebagian dari populasi. Selain itu, ada pula non-sampling error yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan, jawaban tidak jujur dari responden, atau ketidaktepatan instrumen penelitian. Untuk menghindarinya, peneliti harus menggunakan prosedur yang jelas, melatih pengumpul data, dan menjaga objektivitas selama penelitian. Yang tidak kalah penting adalah etika dalam pengambilan sampel. Peneliti wajib menjaga kerahasiaan data responden, meminta izin sebelum pengumpulan data, dan memastikan partisipasi bersifat sukarela. Integritas dan kejujuran adalah kunci dalam setiap tahap penelitian. Bagian ke-10, hubungan antara populasi, sampel, dan generalisasi. Hubungan antara populasi, sampel, dan generalisasi ibarat rantai yang saling terhubung. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sampel adalah bagian kecil yang mewakilinya, dan generalisasi adalah kesimpulan yang diterapkan kembali ke populasi berdasarkan data sampel. Jika sampel diambil dengan teknik yang benar dan representatif, hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan tingkat kepercayaan tinggi. Namun jika tidak, hasil penelitian bisa bias dan menyesatkan. Oleh karena itu, keberhasilan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh ketepatan dalam menentukan populasi dan teknik sampling. Bagian ke-11, contoh penerapan dalam penelitian sosial. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan dalam konteks sosial. Penelitian tentang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur menggunakan stratified random sampling dengan mengambil sampel kepala keluarga dari setiap kelurahan secara proporsional. Penelitian tentang perilaku konsumsi mahasiswa menggunakan systematic sampling, yaitu memilih setiap nama ke-10 dari daftar mahasiswa terdaftar. Penelitian tentang aktivisme digital di Indonesia menggunakan snowball sampling karena populasi komunitas ini sulit diidentifikasi secara langsung. Sementara penelitian tentang dampak bantuan sosial menggunakan cluster sampling dengan memilih beberapa kabupaten sebagai klaster penelitian. Bagian ke-11, kesimpulan dan penegasan. Sebagai penutup, marilah kita tegaskan kembali bahwa pemahaman terhadap populasi dan teknik sampling adalah fondasi penting dalam penelitian kuantitatif. Populasi memberikan arah tentang siapa yang akan diteliti, sedangkan teknik sampling menentukan bagaimana data itu dikumpulkan. Pemilihan teknik yang tepat menjamin hasil penelitian yang valid, reliable, dan dapat digeneralisasi. Dengan kata lain, peneliti yang cermat dalam menentukan populasi dan sampel telah menapaki setengah jalan menuju keberhasilan penelitian. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga penjelasan tentang populasi dan teknik sampling dapat membantu Anda memahami dasar-dasar penelitian kuantitatif secara lebih mendalam dan aplikatif. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat meneliti.